Dag allemaal, ik ben Rizal. Vandaag zal ik over les 5 uitleggen. Winnen of verliezen. Menang atau kalah. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang les 5 ya. Winnen of verliezen. Di les 5 ini kita akan belajar tentang het pluskwamperfectum. Ini gramatika yang ada di les 5 ini ya. Het gebruik van het perfectum en imperfectum. Het imperfectum en perfectum in een passive zin. Di sini ada woordenskat-nya teman-teman. Kita mengulang lagi woordenskat agar kosakata kita lebih banyak. The wedstrijd, pertandingan. The overwinning, kemenangan. The scheidsrechter, wasit. The rivaliteit, persaingan. The amatir. The sportvereniging, asosiasi olahraga. The trainer, pelatih. Ini adalah kata benda yang menggunakan artikel de dan berikutnya yang menggunakan artikel het. Het toernooi, turnamen. Het elftal, kesebelasan. Het lid, anggota. Dan sekarang ada beberapa werkwoord atau kata kerja ya. Verliezen, kalah. Gelijk spelen, mengikat. Doorzetten, untuk bertahan. Volhouden, untuk bertahan juga. Zich inzetten, berkomitmen. Trainen, berlatih. Kalau kata benda tadi ada trainer, pelatih, dan kata kerjanya trainen. Zich inspannen, berusaha. Paardrijden, berkuda. Uitgeput, lelah. Uitblinken in, unggul. Beroemd, terkenal. Jadi 3 terakhir ini bukan werkwoord, tapi kata sifat atau adjektif. Oke, berikutnya perfectum. Contoh kalimatnya, ik heb gewerkt. Jadi perfectum itu ada heb, hebben atau heb plus participium. Kalau kata dasarnya ini kan werk. Werken karena ik. Jadi werk. Karena perfectum ada heb gewerkt. Jadi heb plus participium. Atau ada juga zijn ya. Berikutnya imperfectum, ik werkte. Jadi werk jadi werkte imperfectumnya. Yang berubah itu werkwoordnya atau kata kerjanya. Dan berikutnya ik had gewerkt. Perfectum ini kan lampau. Pluskwamperfectum ini juga lampau, tetapi lebih lampau daripada perfectum. Jadi dia partisipiumnya tetap gewerkt. Have-nya berubah jadi imperfectum. Jadi had gewerkt. Jadi kalau di pluskwamperfectum, ik had gewerkt. Imperfectum dari hebben plus partisipium. Ini contoh lain dari perfectum yang ada keterangan waktu. Ik heb gisteren een wedstrijd gespeeld. Jadi rumusnya ada heb dan juga gespeeld ya. Ik heb gisteren een wedstrijd gespeeld. Saya kemarin bermain di sebuah pertandingan. Ik was verbaasd toen de scheidsrechter de speler een waarschuwing gaf. Imperfectum. Jadi imperfectum itu tinggal diubah aja PV-nya atau werkwoord-nya. Ini kan ik ben kalau present-nya. Karena perfectum jadi was. Ik was verbaasd. Saya terkejut ketika wasit memberikan peringatan pada pemain. Dan berikutnya ada pluskwamperfectum. Ik had gewerkt. Dan contoh lainnya. Nadat ik de wedstrijd had gespeeld, was ik uitgeput. Had dan partisipium. Gespeeld ini dasarnya spelen ya. Jadi had ini hebben yang jadi had, imperfectum dari hebben. Pluskwamperfectum ini biasanya ada keterangan waktu nadat ya. Nadat ini setelah. Setelah saya bermain di pertandingan, saya lelah. Jadi setelah bermain di pertandingan, baru lelah. Berarti yang lebih lampaunya kan ini. Jadi ini dia pluskwamperfectum. Berikutnya.
plusquamperfectum. Masih di plusquamperfectum. The director was blay nadat the footballer had contract had undertaken. The director senang setelah kontrak football ditandatangan. Jadi urutan kejadiannya Volgorde van gebeurtenissen, urutan peristiwanya itu duluan the footballer undertaken had contract. Jadi ini dulu urutannya, baru the director is blay. Jadi yang lebih duluan itu menggunakan rumus plusquamperfectum. Had undertaken. Dan berikutnya, had elftal dat vorige week de wedstrijd had gewonnen. Verloor deze week. Teman-teman bisa lihat ini yang mana dulu urutan peristiwanya. Oke, tentu saja yang ini. Karena ada rumus plusquamperfectum ini. Kalau diartikan pun tentu saja ini duluan. Baru verloor deze week. Nah, kesebelasan itu minggu lalu menang di pertandingan. Nah, kalah di minggu ini. Tentu saja duluan ini kan kalimatnya, peristiwanya. Dan berikutnya, dit jaar heb ik veel getennis nadat ik vorig jaar veel had gezwommen. Jadi urutannya tentu saja yang nadat dulu, karena nadat ini artinya setelah. Setelah kalimat ini baru ini. Setelah saya tahun lalu banyak berenang, tahun ini saya banyak bermain tenis. Oke, jadi urutan peristiwanya tentu yang ada nadat dan juga yang ada rumus plusquamnya dulu. Oke, plusquamperfectum. Ini rumus dasarnya ya. Ini sporten ini werkwoord yang menggunakan hebben, jadi dia berubah jadi had. Ik had gesport, sportennya jadi partisipium. Je had gesport, he had gesport, we hadn't gesport, karena we ini plural jadi hadn't, hebben jadi hadn't, dan seterusnya. Sedangkan ini zijn ini berubah jadi geweest, je was geweest, he waren geweest, jullie waren geweest, zij waren geweest. Rumus plusquamperfectum itu imperfectum van hebben of zijn, jadi imperfectum dari hebben atau zijn plus participium of voltooid deelwoord. Voltooid deelwoord ini itulah participium ya teman-teman. Ini dia ada gramatika, ada participium, imperfectum, plusquamperfectum. Teman-teman bisa menebaknya ya. Nomor 1 itu apa? Mari kita baca bersama. Gisteren zat ik op de tribune toen Nederland de wedstrijd won. Oke, jadi nomor 1 ini adalah imperfectum karena werkwoordnya berubah jadi imperfectum. Dan nomor 2, de scheidsrechter heeft de boze speler een waarschuwing gegeven. Dan ini adalah perfectum karena ada have dan juga participium. Dan berikutnya, dat jaar hadden we de hele zomer doorgetraind. Dan ini ada participium dan juga ada imperfectum dari hebben, jadinya ini plusquamperfectum. Dan yang keempat, Hassan heeft zich enorm ingespannen voor de Olympische Spelen. Ini ada have dan juga ada participium di sini. Ingespannen berarti ini adalah perfectum. Het lid had de contributie nog niet betaald. Oke teman-teman, ini adalah plusquam karena di sini ada imperfectum dari hebben dan juga participium. Jadi plusquamperfectum. Dan nomor 6 adalah Susan heeft een gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen. Tentu saja perfectum. Have plus participium berarti perfectum. Tennisser Novak Djokovic won the finale van Wimbledon. Ada werkwoordnya winnen, jadi won berarti imperfectum. Plusquamperfectum berikutnya ada fungsi lain, under fungsis, yaitu sebagai irealis atau pengandaian. Rumusnya itu menggunakan als, kalau pengandaian kan menggunakan als jika berikutnya setelah koma ada dan ada kalimat lagi. Contohnya, als we beter hadden gespeeld, dan hadden we de wedstrijd gewonnen. Jika kami bermain
lebih baik, maka kami akan memenangkan pertandingan. Berarti yang kejadian sebenarnya, we hebben de wedstrijd dus niet gewonnen. Kami tidak memenangkan pertandingan. Omdat we niet goed genoeg hebben gespeeld. Karena kami tidak bermain dengan baik. Ini adalah kejadian yang sebenarnya ya. Karena ini kan pengandaian atau irealis. Karena ada jika. Jika bermain lebih baik, kami akan menang. Yang sebenarnya dia tidak menang. Yang sebenarnya mereka tidak menang. Oke, berikutnya. Als Sarah niet had gesport, dan was ze nu niet zo moe geweest. Jika Sarah tidak berolahraga, maka Sarah tidak sangat lelah. Yang sebenarnya, kebalikannya, maar, tetapi, Sarah have well gesport and is dus moe. Tapi Sarah berolahraga dan kemudian dia lelah. Als de sporter meer had getraind, das was ze nu fitter geweest. Jika de sporter berlatih lebih banyak, maka dia akan lebih bugar. Fitter ini bugar, lebih bugar. Kenyataannya, ze have niet genoeg getraind and is dus nu niet zo fit. Kenyataannya, dia tidak cukup berlatih. Kemudian dia tidak fit, tidak begitu fit. Oke, sekarang plusquamperfectum met modal atau hoofdwerkwoord. Modal werkwoord itu ada willen, kunnen, mogen, dan moeten. Hierdoor geef je aan dat wat in de zin staat niet echt gebeurd is. In combinatie met het modal werkwoord staat het laatste werkwoord in de infinitive. Jadi plusquamperfectum dengan modal ini juga tidak terjadi ya, sesuatu peristiwa yang tidak terjadi. Dan kombinasi modal dan juga werkwoord, kata kerja itu akan berbentuk infinitif dalam sebuah kalimat. Contohnya, ik had de sporter nog voor de wedstrijd willen interviewen. Willen interviewen, ini modalnya willen, artinya ingin. Jadi ini dua-duanya jadi infinitif ya teman-teman. Saya ingin menginterview the sporter sebelum pertandingan. Saya ingin melakukan interview dengan the sporter sebelum pertandingan. Berarti ini kan tidak terjadi. Maar het is niet gelukt. Ik heb sporter niet geïnterview for the wedstrijd. Tapi itu tidak terjadi. Saya tidak melakukan interview dengan sporter sebelum pertandingan. Si keinginan di masa lalu ya. Oke, contoh berikutnya. Peter, je had dat doelpunt wel moeten scoren. Peter, kamu seharusnya mencetak gol atau skor. Namun kenyataannya, maar dat is niet gebeurd. Tapi itu tidak terjadi. Peter have geen doelpunt gemaakt. Peter tidak membuat gol. Oke, contoh berikutnya. De hockeyster had een gouden medaille willen verdienen. De hockeyster ingin meraih medali emas. Maar dat is niet gelukt. Tapi itu tidak sukses atau tidak terjadi. Ze have wel haar best gedaan. Dia mencoba yang terbaik. Plusquamperfectum met modal. Masih plusquamperfectum met modal. Vergelijk ook de volgende zinnen. Perbandingan antara dua kalimat ya. Antara plusquamperfectum dan perfectum. Ik had haar nog kunnen bellen. Dan ini yang plusquamnya. Ik had haar nog kunnen bellen. Plusquamperfectum. Dan yang kedua, ik heb haar nog kunnen bellen. Perfectum. Jadi, in zin 1 is het bellen niet gebeurd. Je hebt het alleen gedacht. Jadi di kalimat pertama ini, di plusquamperfectum ini tidak terjadi menelponnya. Masih bisa menelponnya, tidak terjadi peristiwa ini. Sedangkan in zin 2 is het wel gelukt om haar te bellen. Jadi di kalimat kedua peristiwanya terjadi. Itu perbedaannya. Sudah terjadi. Sedangkan yang ini tidak terjadi. Oke, jadi ini dia perbandingan antara plusquamperfectum dan perfectum. Di kalimat pertama, in zin 1 is het bellen niet gebeurd. Jadi menelpon itu tidak terjadi. Je hebt het alleen gedacht. Kamu hanya memikirkan. Sedangkan di kalimat kedua, in zin 2 is het wel gelukt
Om Hartebellen. Di kalimat kedua bahwa sukses menelpon, bahwa terjadi, menelponnya itu terjadi. Oke, sekarang kita masuk pasif zinnen in verschillende tijden. Kalimat-kalimat pasif di bermacam-macam tijden ya, waktu ya. Pertama ada the passive present, pasif di present. Kalau aktifnya het team spell the wedstrijd. Pasifnya jadi the wedstrijd wordt gespeeld door het team. Jadi di pasifnya itu subjeknya berubah jadi objek di pasif. Dan juga sebaliknya, objeknya the wedstrijd jadi subjek. Ditambah word kalau di passive present. Sedangkan di passive perfectum, kalau aktifnya itu de schaatser won de medali. Pasifnya de medali werd gewonnen door de schaatser. Jadi pada dasarnya sama, objek jadi subjek dan subjeknya jadi objek pakai partisipium. Cuman bedanya imperfectum itu kata wordnya jadi imperfectum, jadinya were. Di passive perfectum, itu kalau aktifnya kan, kalau kalimat perfectum, the supporter have had liedje gezongen. Ada have tandanya sama partisipium gezongen. Itu dia kalimat perfectum. Cuman di pasifnya have itu berubah jadi zijn, jadi is. Objeknya tentu saja jadi subjek. Het liedje is gezongen door de supporter. Lagu dinyanyikan oleh supporter. Dan ini dia, the passive plusquam perfectum. Kalau aktifnya itu, the amateur club had het toernooi georganiseerd. Sedangkan pasifnya, het toernooi was georganiseerd door the amateur club. Jadi, passive plusquam perfectum itu yang berubah, had-nya jadi zijn, jadi was. Had jadi was. Atau di imperfectum haben, yaitu had atau hadden menjadi imperfectum zijn, was atau waren. Ini rumus untuk pasif zijn ya, pasif zinnen, kalimat pasif. Als je van een actief zin een passief zin maakt, dan veranderen de volgende dingen. Ada jika mengubah kalimat aktif menjadi pasif, itu ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama, het lijden voorwerp direct object word het subject. Jadi tentu saja yang pertama objek berubah menjadi subjek. Yang kedua, het hoofdwerkwoord. Ada kata kerja bantu yaitu worden. Yang kedua itu ada worden. Dan ditambah voltooid deelwoord atau partisipium. Jadi ada worden, ada partisipium. Dan yang ketiga, het hoofdwerkwoord, kata bantu hebben, berubah jadi zijn di plusquam perfectum. Jadi di plusquam perfectum itu kan hebben berubah jadi zijn. Hebben ini jadi imperfectum dulu, baru jadi zijn yang tadi kita bahas. Dan yang terakhir, het onderwerp wordt een door bepaling. Subjeknya jadi objek, jadi penentu bepaling. Oke, kita lihat yang di belakang ya. Kita mulai dari present dulu. Ini kan yang present. Kalau presentnya, susunannya, di sini ada subjek, ada werkwoord, dan objek. Di pasifnya menjadi objek jadi subjek, the wedstrijd, ditambah kata bantu word. Setelah itu, werkwoordnya jadi partisipium, spellnya jadi gespeld, kemudian baru door het team, objek. Subjeknya jadi objek. Di imperfectum itu tinggal ubah aja, masih sama rumusnya, cuman word, kata bantu wordnya berubah jadi were. Sedangkan di passive perfectum, have-nya, passive perfectum kan, kalau kalimat aktifnya kan have sama partisipium. Jadi have-nya berubah jadi zijn. Sedangkan di plusquam perfectum yang tadi, itu haben jadi zijn. Imperfectum dari haben jadi zijn ya, jadi was. Had, was. Ini dia beberapa rumus. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie deze in de opmerkingen kolom schrijven. Oke, bedankt allemaal. Tot ziens.